Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih karena kalian sudah mau meluangkan waktu untuk hadir dan mendengarkan saya di sini. Kalian semua luar biasa. Setiap orang di sini itu punya potensi yang besar yang mungkin belum terlihat tapi masih terasa. Seperti kata-kata indah ini. Jika kamu merasa kecil di dunia ini, ingatlah kamu besar di hati seseorang. Perkenalkan, nama saya Naila Zarishifa Mawardi, biasa dipanggil Naila. Saya akan membawakan materi mengenai edukasi tentang bahaya di balik kebiasaan BAB sambil bermain HP. Nah, coba jujur, di sini siapa sih yang suka ke toilet sambil bawa HP? Pasti di antara kalian semua itu pernah atau bahkan sering ke toilet sambil bawa HP. Karena fenomena ini tuh udah jadi budaya baru. Kalau orang dulu mah ke toilet tuh cuma bawa koran. Nah, sekarang yang dibawa HP. Tapi, pernah nggak sih kita mikir, kenapa sih orang suka banget main HP pada saat BAB? Dan apakah kebiasaan itu sebenarnya berbahaya? Mari kita bahas. Nah, di era digital, HP itu selalu dibawa kemana-mana, bahkan ke toilet. Banyak orang yang menganggap main HP sambil BAB ini hal biasa. Karena ya biar nggak gabut, biar produktif, atau sekedar scroll aja. Tapi kebiasaan sepele ini ternyata punya dampak kesehatan dan menunjukkan tanda bahwa kesulitan lepas dari HP. Nah, dulu sebelum HP merajalela, orang ke toilet ya cuma BAB. Gak ada yang namanya scroll TikTok. Gak ada drama timeline. Paling bawa koran, majalah, atau melamun mikirin hidup. Waktu di toilet itu singkat, efisien, dan benar-benar fokus sama satu hal, yaitu keluarin yang harus keluar. Toilet dulu adalah tempat yang paling hening, cepat, dan tidak ada urusan lain. Nah, beda banget nih sama sekarang. Di era smartphone, HP sudah kayak tangan kedua kita. Kemana-mana pasti kita bawa, harus ikut, termasuk ke toilet. Sekarang toilet jadi tempat me time, scrolling TikTok, balas chat, nonton video, stalking IG, dan lain-lain. Bahkan ada yang sambil meeting online di toilet. Kalian bisa bayangin meeting online di toilet. Nah, akibatnya apa? Yang harusnya cuma 5 menit, jadi 20 menit, 30 menit. Toilet bukan cuma tempat toilet lagi, ya tapi jadi ruang hiburan digital pribadi. Toilet bisa jadi resmi ruang kerja harian. Kita jadi generasi yang bukan cuma bekerja dari rumah, tapi bekerja dari toilet. Tapi kalau kita mulai sadar, dari sekarang masa depan bisa jauh lebih sehat loh. Kayak waktunya jadi lebih efisien, tubuh kita jadi lebih terjaga, dan HP gak lagi jadi penguasa hidup kita. Nah, menurut salah satu survei lokal, ternyata sekitar 88% pengguna smartphone di Indonesia pernah membawa HP-nya ke toilet. Artinya, hampir semua orang, termasuk kita di sini, suka membawa HP ke toilet. Bukan cuma itu, data lain juga bilang bahwa generasi Z di Indonesia menghabiskan sekitar 54 jam per tahun di toilet sambil main HP. Bayangin, 54 jam di toilet. Ngapain ya? Itu sama aja kayak 2 hari lebih cuma buat duduk di toilet sambil scrolling. Jadi wajar aja kalau toilet sekarang terasa kayak ruang me time digital. Kenapa sih orang suka banget main HP pada saat BAB? Nah, ini tuh ada 3 alasan utamanya nih. Kenapa kebiasaan ini tuh sulit banget ditinggalkan? Yang pertama, biar nggak bosen. Toilet itu kan sepi ya, jadi HP itu hadir sebagai hiburan instan. Yang kedua, efek dopamin. Notifikasi kayak video lucu, chat teman itu bikin otak kita tuh senang. Ya akhirnya jadi kebiasaan deh. Yang ketiga, kebiasaan yang tanpa kalian sadar. HP itu udah kayak bagian dari tubuh kita. Kalau nggak dipegang 5 menit aja, pasti kerasa hilang. Kayak ada yang kurang gitu. Nah, apa sih
dampaknya kalau kita terus-menerus melakukan kebiasaan buruk kayak gitu. Yang pertama, wasir atau ambien. Ini tuh disebabkan karena terlalu lama duduk, jadi membuat tekanan di pembuluh darah sekitar anus kita tuh meningkat. Terus risiko pembengkakan juga makin besar. Gejalanya tuh kayak nyeri, gatal, keluar darah, kayak gitu. Yang kedua, konstipasi atau sulit BAB. Ini tuh karena terlalu fokus ke HP, jadi refleks BAB-nya tuh berkurang, jadi lebih lama mengeluarkan fesesnya. Nah, yang ketiga tuh ada nyeri pinggang dan leher. Ini tuh karena posisi duduk yang terlalu lama dan membungkuk melihat HP, jadi memicu tegangan otot. Yang keempat tuh ada risiko kebersihan atau bakteri. Jadi HP-nya tuh benda yang paling kotor karena semua terkena percikan mikroba toilet. Nah, ini bisa berpotensi menyebabkan infeksi bila menyentuh wajah. Nah, selain ada dampak buat kesehatan, ternyata ada juga dampak buat psikologisnya. Jadi, kita tuh nggak bisa banget diam 5 menit tanpa HP. Yang kedua, merasa cemas kalau HP kita tuh nggak kita bawa kemana-mana. Terus yang ketiga, HP tuh selalu di tangan kita meski nggak ada kebutuhan penting. Dan toilet dijadikan alasan untuk kabur dari dunia nyata. Kenapa sih kok ini bisa jadi masalah? Padahal sepele banget cuma bawa HP. Ya tentu aja bisa, karena waktu yang seharusnya sebentar jadi lama dan nggak efisien. Kesehatan fisik juga jadi terganggu, HP jadi sarang bakteri, menguatkan kebiasaan overuse HP, terutama bagi pelajar atau mahasiswa. Terus menandakan kurangnya kontrol diri terhadap penggunaan HP. Risiko wasir meningkat karena duduk terlalu lama. Dan muncul tanda-tanda nomophobia. Nah, gimana nih caranya biar kita bisa ngurangin kebiasaan buruk ini? Yang pertama, biasakan toilet tanpa HP. Jadi HP-nya ya taruh aja di luar kamar mandi. Kalau kita mau kamar mandi ya nggak usah dibawa. Jadi kita tuh benar-benar fokus buat BAB-nya. Yang kedua, ganti dengan aktivitas ringan. Kalau misalnya di kamar mandi kamu ngerasa sepi atau butuh hiburan, coba aja setel lagu dari luar kamar mandi. Jadi di dalam kamar mandi kan tetap terdengar. Yang ketiga, atur penggunaan HP. Ingat, bukan HP yang ngatur kamu, tapi kamu yang ngatur HP. Nah, kalau kita berhenti ngelakuin hal-hal buruk itu, emang ada manfaatnya? Tentu ada. Yang pertama, kesehatan tubuh lebih terjaga. Jadi usus dan anusnya juga lebih terjaga. Yang kedua, HP jadi lebih bersih dan awet. Fokus kita juga jadi lebih meningkat. Dan kamu jadi lebih hadir di dunia nyata. Dan yang paling penting, kamu nggak akan lagi dikira hilang di toilet cuma karena keasikan scroll TikTok. Nah, selanjutnya ada contoh kasus orang-orang yang terkena penyakit setelah menjalani kebiasaan buruk, yaitu bermain HP pada saat di toilet. Pria usia 24 tahun lumpuh usai BAB sambil main ponsel selama 30 menit. Ini menarik nih. Masa cuma nongkrong 30 menit doang di WC bisa lumpuh? Ini 30 menit tapi 30 hari. Saya tanya sama Klik Dokteran Kompas. Ternyata bener, si orang ini beneran lumpuh gara-gara main handphone di WC selama setengah jam. Tapi nggak langsung terjadi gitu aja. Nggak kayak warnet yang kalau waktunya udah sekian menit tiba-tiba berhenti. Nggak gitu. Ternyata si orang yang jadi lumpuh ini emang udah sering ngelakuin ini. Karena dia terlalu fokus main HP, jadi dia nggak sadar kalau dia sering ngelakuin tekanan ke bagian bawah tubuh. Kelamaan duduk di WC, aliran darahnya terhambat. Makanya lama-lama jadi lumpuh. Berarti emang paling benar pakai WC jongkok dah. Dokter juga pada bilang nggak boleh BAB terlalu lama. Durasi paling efektif itu antara 10 sampai 15 menit. Soalnya dalam kepercayaan saya itu Islam, ada ulama yang ngomong gini, jangan berlama-lama di WC tanpa keperluan. Hukumnya makruh karena itu tempat keberadaan setan dan tempat dibukanya aurat. Ini kata Syekh Ibnu Taimiyah dalam Syahrul Umdah. Kalau kamu gimana? Tiap BAB biasanya berapa lama? Nah, ayo mulai sekarang kita tinggalin kebiasaan buruk itu demi kesehatan tubuh kita. Sekian materi yang saya bawakan. Semoga bisa mengedukasi kalian semua untuk meninggalkan hal-hal buruk itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.